Jadi qawaid fikih adalah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum, atau bisa jadi kaidah fikih yang termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan hukum fikih. Bukan ketentuan-ketentuan hukum usul fikih, sebab meski bersifat umum, objek kajian kaidah fikih adalah perbuatan manusia yang menjadi subjek hukum mukallaf. Ambil contoh, kaidah tidak ada pahala kecuali dengan niat. Ketentuan hukum atas perbuatan manusia bahwa ia tidak memperoleh pahala kecuali jika ia meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum usul fikih yang diketahui berdasarkan kaidah-kaidah usul fikih. Sebab objek materialnya adalah dalil syar'i dengan segala kondisinya, hukum beserta berbagai kondisinya. Mungkin hanya itu yang saya jelaskan, dan lebihnya mohon maaf. Baik, sebelum itu saya mau nanya ya, soalnya kemarin kan saya tidak masuk izin waktu Bu Zulfa. Ini metode pembelajarannya saya yang nanya ke kalian atau kalian yang nanya ke saya? Kita yang tanya. Kita, kalau kesepakatan kemarin kita. Gimana? Kita? Coba kalian? Iya, jadi riwayat dari kalian. Iya, dari Berarti meskipun dari kalian, kita tetap pakai itu kan, slow ball. Bukan pas bebas kan? Iya. Coba. Ini sekarang berarti ini Dilempar. Dilempar atau ini dijalan? Jalan kalian. Selamat ya. Pakai hadis. Selamat. Hafal semua hadis. Pakai apa aja? Selamat dari depan pakai hadis, disiapkan hadisnya. Dari cowok dulu apa cewek dulu? Kalau cewek, ini selamat apa ini? Biar berarti. Oh, siap. Pakai selamat dari dia ya. Ya. Oke. Hadis dan hafal. Tidak ada persiapan hari ini. Ayo, selamat dari ya. Sebentar. Apa? Kamu masih Tidak kalian. Katanya dari kalian. Iya. Lanjut. Ayo lanjut. Allahumma sholli sholatan Kamilatan. Kamu yang Kemarin kamu langsung tanya sekarang. Apa? Ayo, Bu. Bisa di
perjelas lagi kayak Itu jelas. itu loh ilmu survei kawaid sama usul fiqh. Kan itu kan kayaknya apa ya? Jelas gitu loh. Berarti dijelaskan dari awal berarti. Iya. Baik karena emang ayo gimana coba? Iya. Tidak dengarkan berarti kamu ya. Enggak. Karena ini memang rada rancu Iya, ya iya. pengertiannya gitu. Baik, Kok baik. bisa nyalain Ustaz kamu? Baik, Tidak saya privat. akan menjawab pertanyaannya ya. Memang dari kita sebagai presentator ya, juga juga kurang paham mengenai materi ini. Jadi apabila ada kerancuan, mohon dimaklumi karena di sini kami sebagai materi itu juga belajar, tapi di sini kami dituntut untuk semacam lebih paham lah, dianggap lebih paham dari kalian. Aslinya tidak paham. Jadi dari ilmu fikih ya, jadi di sini yang saya langsung yang saya tangkap, yang saya pahami dari ilmu fikih sendiri itu Apa itu? saya juga sudah coba minta tolong ke sana ke sini kemari ya buat bantu ini, tapi emang mungkin pemahaman saya yang kurang. Jadi di sini untuk pengertian ilmu fikih itu yaitu ilmu yang membahas sesuatu yaitu perbuatan seseorang yang berhubungan dengan fikih secara umum. Jadi yang saya pahami itu ilmu fikih adalah ilmu yang membahas atau mengkaji tentang perbuatan seseorang yang berhubungan dengan fikih. Mbak Diko gimana? Yang jawab ilmu fikih dulu saya. Jadi ilmu fikih itu sepemahaman saya ilmu yang membahas atau mengkaji perbuatan manusia yang berhubungan dengan fikih secara umum. Seperti apa ya? Seperti jenis-jenis hukum dan lain sebagainya, seperti itu yang saya pahami. Terus gimana yang ilmu fikih dulu ini? Gimana? Gimana itu hasilnya? Contohnya kayak Ya, yang dikasih contoh ini yang saya dapat dari saya dan yang nanya ya di sini itu intinya mengkaji perbuatan manusia yang berhubungan dengan fikih, seperti jenis-jenis hukum, seperti jual beli itu dikaji, ini boleh atau tidak, jual beli interaksi kita lagi, itu mungkin seperti itu contohnya yang bisa saya. Terus yang usul fikih itu banyak catatan saya ini. Sedangkan usul fikih itu yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia beserta dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi di sini itu sudah disertai dengan dalil-dalilnya, yaitu perbuatan manusia yang disertai dalil-dalilnya, seperti kayak tadi itu contohnya kita sholat di tengah kapal, karena kita tidak tahu itu arah kiblatnya mana, maka kita menggunakan dalil tentang keyakinan. Gimana? Tadi dikasih contoh sama yang tadi. Saya nanya. Al-yaqinu la yusallu bi Al-yaqinu la yusallu bi syarasti. Itu al-qawaid, silakan dijelaskan lagi. Itu al-qawaid. Gini, kalau misalkan kalau fikih itu hasil atau produk, usul fikih itu yang cara atau proses bagaimana memproduksi, seperti itu pabrik itu yang memproduksinya. Terus qawaid
media untuk menata dan mengaitkan sekaligus merawat produk yang dihasilkan, begitu. Oh iya, juga ini gimana bisa diterima? Enggak. Ya. Oh iya, kemarin kita sebelum membuat makalah ini, kami juga sudah konsultasi dengan Bu Zulfa. Kalau kita itu ada kebingungan dengan materi ini, kata beliau itu dibuat aja dulu, nanti saya luruskan. Gitu. Jadi kami buat sepaham kami. Siap, Bu. Lanjut ya pertanyaan berikutnya ya. Paham, Bu. Paham. Nanti ya masalah Yang kawaii enggak paham Mas ya. ayo Bil. Coba sambil berdiri mungkin. Dia semangat. Sambil papan tulisnya coret. Itu semacam yang merawat barang, kayak permisalkan seperti itu. Kalau di Arab di apa itu? Misalkan spidol, ini Vicky. Terus yang buat itu usul Vicky. Tambah bingung kalau dibaca kayak gitu. Enggak mungkin bisa coret-coret ini apa gitu. Tambah bingung kalau dibaca. Terus saya pikir apa kata ya, di kamu yang berhak di sini. Permisalkan. Ya. Ini misalkan ini contoh ini bikinnya produk. Terus yang memproduksi itu usul Vicky. Yang memproduksi spidol ini usul Vicky. Dan yang merawat lah seperti ada plastik kayak ini itu Wahid apa? Wahid Vikia. Yang meluruskan. Ya berkaitan Yang bungkus yang kok itu dari Kalau itu kan cuma melindungi, bukan merawat. Kalau merawat itu yang bergerak. Merawat sama melindungi jelas ya. Jadi menghilang apa? Merawat agar ini tidak rusak, melindungi. Kayak semacam plastik melindungi agar ini tidak dirusak oleh kamu, jadi dilindungi oleh plastik. masuk. Satu pemikiran. Gimana? Jabalam. Lapangan lagi Jabalam. Masalah paham atau tidaknya kalian di sini kami apa ya, semacam presentasi menjelaskan tugas kami. Masalah kalian dan paham dan tidaknya itu tergantung kalian dan bisa diluruskan oleh ibu dosen. Jadi saya rasa cukup ya. Pertanyaan yang pertama, lanjut. Di sini kita minimal berapa pertanyaan? 3. Oke, 3 pertanyaan ya. 2 cukup kayaknya. 1 cukup. 3 hadiahnya juga. 3. Oh, kasih. Karena kita orang baik maka akan dikasih. Lanjut jalannya dari Rocky ke Rizwan. Berapa sama ini? Syuting di mood kayak masuk Eko. Nah, Ayo sambil jalan Rocky. nanti hitungan belakang ya. Ayo Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin billah. Ayo les. Kasih ya.
muter Ya. kan. Apa manfaat mempelajari usul fikih? Oh, manfaat pelajaran. Silakan Ardi. Ya ampun. Kamu yang jawab, saya tahu. Rekan saya akan menjawab sih. Aduh. Siap, sabar. Masih mencari. Google. Oh, mungkin sambil mencari sambil bolanya jalan lagi di mana? Ya, Jadi ya, di Mas. kampung. Ya, ya, Oh, Mas. iya. Nah, yuk. Allahumma, kamu cari saya sholawat tadi. Payah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin illati Kamu pernah di Rizwan ya berarti Rizwan. Ya niat gitu. Apa yang saya mau nanya, Akil? Ya. Oh, mau nanya kaki. Ini tapi mau dibantu. Pertanyaan bahwa Idul Fitriyah atas dasar apakah yang di surah An-Nahl itu dalil tentang mengatasnamakan apa? Fa'atallahu bunyanahum min. Allah menghancurkan bangunan mereka dari pondasi-pondasinya. Landasan pondasi seperti apa? Dicatat ya, Swan. Kirim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rara. Pak Rama. Manfaatnya banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama sebagai benteng perlindungan terhadap syariat Islam. Karena usul fiqh menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Yang kedua, hendak satu aja tetap. Saya ada. Saya lengkapi ya. Yang kedua yaitu metode yang dimudahkan dalam mengambil kesimpulan yaitu hukum istinbat pada masalah-masalah jabang fikih dari sumbernya. Jadi di sini yaitu manfaatnya metode dalam manfaat mempelajari ilmu usul fikih ini yaitu metode yang mudah dalam mengambil hukum, dalam mengambil istinbat atau hukum pada masalah-masalah cabang fikih dari sumbernya. Ketiga yaitu untuk menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut hawa nafsu karena mengetahui metode dan kaidah istinbat tata cara berijtihad yang benar. Jadi di sini yaitu untuk menghindarkan seseorang mengambil hukum secara mengambil hukum menurut hawa nafsunya. Jadi di sini menghindarkan seseorang mengambil hukum yang didasari oleh hawa nafsunya. Yang keempat itu memberikan standar dan syarat
Yang penting ada. Bahwa yang di surah An-Nahl ayat 26, Allah menghancurkan bangunan mereka dari fondasi-fondasi. Dibakar. Ini kan Maksudnya kayaknya begini. Coba gimana pertanyaannya? Ya minta jelaskan aja. Jelaskan katanya. Dari mana itu? Jelaskan bisa berarti. Aku mikir. Masih rekan saya masih memahami pertanyaannya ya. Jadi di sini ini saya coba jelaskan ya. Salah benarnya itu saya juga kurang paham ya, karena di sini saya juga bingung. Jadi yang ditanyakan oleh Rizwan yang di sini itu surah An-Nahl ayat 26. Jadi surah An-Nahl ayat 26 ini contoh dari dari qawaid yang bersifat isi atau yang dapat dilihat oleh panca indera. Jadi di sini ini Allah menghancurkan bangunan mereka dari pondasi-pondasinya. Jadi di sini ini contoh dari qawaid yang bersifat isi atau yang dapat dilihat oleh panca indera. Pemahaman saya begitu. Gimana? Oke, terima kasih. Ya. Baik, karena pertanyaan sudah sampai 3, sebelumnya saya sebagai presentator mohon maaf atas kekurangan presentasi, atas materi yang tidak dapat kalian pahami apa yang saya berikan, karena di sini saya juga bingung tapi dituntut untuk dianggap sebagai seorang yang paham di antara kalian karena saya presentator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.